Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita udah cukup jauh nih di dalam perjalanan Ramadan kita. Yuk, kita berhenti sejenak, kita lihat ke dalam diri, dan coba kita cek. Apa sih yang sesungguhnya udah berubah di hati kita? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang jujur ya, lumayan menohok. 20 hari kita beribadah, adakah hati berubah baik? Ini nih, inti dari renungan kita kali ini. Setelah semua sholat, puasa, dan tadarus kita, pertanyaannya adalah, ada perubahan yang nyata nggak sih di pusat diri kita? Tepatnya di dalam hati. Coba deh bayangin, kita nih kayak lagi di sebuah checkpoint yang penting banget. 20 hari udah lewat loh, dan sekarang, yah inilah waktunya buat introspeksi yang jujur-jujuran. Sebelum kita masuk ke fase terakhir yang paling berharga. 20 hari, itu bukan waktu yang sebentar. Sebagian besar perjalanan Ramadan mungkin udah kita lewatin. Tapi, jangan salah. Justru bagian yang paling menentukan itu ada di depan mata kita. Jadi ini bukan cuma soal ngitungin hari ya, tapi gimana caranya kita mastiin setiap hari yang udah lewat itu bener-bener berarti. Oke, sekarang coba kita lihat sebuah kisah. Anggap aja ini cermin buat kita ya. Kisah tentang seorang ahli ibadah yang kalau dilihat dari luar, wah soleh banget kelihatannya. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang rasanya kok salah ya? Nah, di sini nih paradoksnya kelihatan banget. Coba lihat kontrasnya. Ibadahnya kelihatannya sempurna. Sholatnya selalu di saf paling depan, dahinya ada bekas sujud, tasbihnya nggak pernah lepas dari tangan. Tapi hasilnya gimana? Tetangganya malah jaga jarak. Teman-temannya jadi nggak nyaman. Ini kan aneh. Ini tanda ada yang putus nih, antara ritual di luar sama dampak spiritual di dalam. Dan inilah pertanyaan yang akhirnya diajukan ke seorang guru bijak. Pertanyaan yang mungkin juga lagi ada di hati kita semua. Kenapa ya saya yang rajin ibadah, kok nggak ngerasa tenang? Dan kenapa orang-orang kok kayaknya ngejauh dari saya? Pernah nggak sih kita ngerasa gitu? Jawaban pertama dari guru itu langsung nunjuk ke satu penyakit hati, sombong. Ya, sujudnya mungkin udah bikin bekas di dahi, tapi ternyata belum berhasil ngeruntuhin gunung kesombongan di hatinya. Perasaan aku lebih baik dari kamu, nah perasaan itulah yang jadi tembok penghalangnya. Terus penyakit yang kedua, dengki. Puasanya sih berhasil nahan lapar di perut ya, tapi hatinya malah pesta pora dengan rasa iri tiap kali lihat orang lain dapat nikmat. Ini benar-benar racun spiritual yang bisa ngehapus semua inti dari puasa kita. Nah, buat ngejelasin ini lebih dalam lagi, si guru tadi pakai sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang kena banget dan gampang dimengerti. Ceritanya tentang sebuah wadah. Dan ini dia perumpamaannya. Coba bayangin, ibadah kita itu kayak air jernih, bersih banget. Tapi hati kita itulah wadahnya. Nah, gimana kalau wadahnya itu kotor, bau, plus bocor pula karena sombong dan dengki? Sebanyak apapun air jernih yang kita tuang, ya bakal habis, kebuang sia-sia, cuma numpang lewat, nggak sempet ngebersihin sama sekali. Jadi intinya tuh di sini, wudu itu ngebersihin kulit bukan ego, puasa itu nahan isi perut bukan nahan iri hati, dan zikir kalau cuma di lidah yang nggak akan sampai ke hati. Jadi setiap ibadah luar kita itu harus punya pasangannya di dalam, baru deh ibadahnya ngefek. Dan inilah akibatnya. Kalau ibadah nggak nyentuh hati, cahaya spiritual atau nur yang seharusnya terpancar dari wajah kita, ya jadi redup. Wajahnya jadi kelihatan gelap dan kaku, bukannya kelihatan adem dan bercahaya. Oke, tadi kita udah bahas penyakitnya. Sekarang kita ngomongin obatnya. Karena ada kesempatan emas yang udah di depan mata kita nih. 10, tinggal 10 hari terakhir. Ini bukan sekadar countdown teman-teman. Ini adalah puncaknya Ramadan. Momen di mana kita harusnya gaspol, kerahin semua energi kita. Bukan buat ritual yang kosong, tapi buat bener-bener perbaikin hati. Di fase akhir ini, kita harus lepasin semua kesombongan kita. Kita datang pada Allah bukan sebagai orang yang, wah amalku udah banyak, bukan. Tapi sebagai hamba yang datang dengan tangan kosong, yang miskin, yang butuh banget, dan cuma minta satu hal, yang paling berharga. Dan hal itu adalah ampunan. Nilainya, nggak ternilai. Katanya ampunan itu rasanya lebih sejuk daripada air es pas kita lagi haus-hausnya. Dan lebih berharga dari semua harta yang bisa kita kumpulin seumur hidup. Inilah hadiah terbesar yang bisa kita kejar di sisa Ramadan ini. Dan ini dia senjatanya. Doa yang diajarkan untuk kita ulang-ulang terus di malam-malam terakhir.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu ani. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Sesimpel tapi sedalam itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dari semua obrolan kita. Sebenarnya, di mana sih letak nilai sejati kita sebagai manusia? Jawabannya bukan gelar, bukan jabatan, bukan juga penampilan fisik kita. Satu-satunya yang jadi pembeda di mata Allah itu cuma satu, takwa. Kesadaran hati kita yang selalu nyambung sama Dia. Itulah kemuliaan yang sebenarnya. Makanya, ada pengingat yang indah banget bunyinya, jangan cuma sibuk memoles muka, mari kita hiasi hati agar lebih cantik. Karena kecantikan yang asli, yang abadi, itu bukan di wajah, tapi di hati yang bersih, yang rendah hati, dan penuh dengan takwa. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan. Ramadan sebentar lagi pergi. Pertanyaannya, apa yang akan tersisa di hati kita? Setelah semua ini selesai, apa yang benar-benar nempel di dalam diri kita? Semoga yang tersisa bukan cuma kenangan lapar dan haus, tapi sebuah hati yang benar-benar baru yang terlahir kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.